Jika biasanya kita menjumpai gula merah di pasar ataupun warung. Nah, kali ini saya mau ngajakin pemirsa nih untuk melihat proses produksi dari gula merah yang awalnya dari pohon aren yang ada di belakang saya ini. Airnya kemudian akan diolah menjadi gula merah nih pemirsa. Seperti apa? Mari ikutin saya. Di balik tempat sederhana inilah Bapak Gibson Sinaga menekuni usaha pengolahan gula merah selama bertahun-tahun. Usaha ini tak hanya menjadi penopang ekonomi keluarga, tapi juga menjadi jalan hidup yang terus ia pertahankan dengan penuh ketekunan. Nah, saya mulai usaha aren ini mungkin kurang lebihnya kalau di tempat di sini mungkin kurang lebihnya udah 5 tahun lah, 5 tahun lebih gitu kira-kira. Awalnya Pak, kepikiran nih buka usaha gula merah ini sendiri seperti apa Pak? Ya kalau usaha aren ini kan boleh dibilang ini ya udah kebutuhan lah, ekonomi lah. Namanya kan kita di kampung-kampung sini ya kalau nggak ada pendapatan kita artinya per minggu, dan inilah usaha yang paling cepat dapat duit juga gitu loh. Artinya prosesnya itu cepat dia. Nah jadi kalau ekonomi kita, walaupun ini ada orang bilang sampingan, tapi ini saya katakan ini ya memang usaha yang menjanjikan juga gitu loh. Itu kira-kira Bu. Boleh diceritakan Pak, proses pembuatan gula merah ini dari dia air nira sampai jadi gula merah itu seperti apa Pak? Ya itu sebenarnya tergantung ya Dek ya, tergantung banyaknya nira yang kita proses. Nah contohnya kalau ada nira kita contohnya antara 100 liter gitu kan, ya itu prosesnya ya mungkin 6 jam sampai 7 jam gitu. Itulah kira-kira, itu juga tergantung bahan baku kita, bahan bakarnya juga gitu loh. Itu jadi prosesnya yang lama, dia bisa-bisa hampir satu harian gitulah kira-kira. Nah bahannya apa-apa aja nih Pak? Bahan-bahan apa itu? Bahan-bahan untuk membuat gula merah ini sendiri? Kalau bahan-bahannya ya nira arennya itu harus murni, dia nggak ada yang lain. Oh tidak ada campuran? Nah, nggak ada campurannya, nggak ada campurannya. Nira arennya harus murni dan harus manis betul, tulen betul manisnya. Nggak bisa kalau dia asam itu nggak jadi dia gitu. Untuk niranya sendiri ini dari mana Bapak dapat? Ya niranya kita prosesnya itu dari pohon aren itu. Nah dari pohon aren itu prosesnya itu kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan. Udah ada lah dapat kita airnya niranya gitu kira-kira. Milik sendiri atau memang ngambil dari orang lain Pak? Ini ngambil dari orang, kita sebenarnya di sini ngontrak kita ini. Punya bapak tadi yang di atas sana itu kita ngontrak. Jadi totalnya ini mungkin kurang lebih ada 4 hektaran lah gitu. Ada kontrak tuh, ada per tahun. Kalau untuk 1 liter nira nih Pak, kira-kira bisa dapat berapa gula merah? Berapa cetakan? 1 liter nira itu nggak bisa, kalau 1 liter itu nggak bisa dicetak itu kalau cuma 1 liter. Jadi harus kira-kira 40 liter, 50 liter itu baru bisa dicetak dia. Karena kan penyusunannya air nira itu kan banyak sekali. Jadi 20 liter itu ya paling dapatnya 20 liter itu kali ya paling 2 kiloan 20 liter. Pak, tantangan terbesarnya ini dalam proses pembuatan gula merah aren ini apa nih Pak? Tantangan terbesarnya itu menurut saya ya pas manjat itu, pas ngambil air niranya itu ke atas itu, apalagi kalau datang hujan gitu kan, wah itu berat sekali tantangannya. Apalagi kan kalau ngambil niranya itu kan harus pagi sama sore, apalagi kalau sore gitu kan ya kalau hujan, tapi tetap terpaksa kita ngambilnya itu. Itulah tantangan terberat menurut saya. Selain itu Pak, dalam proses memasaknya sendiri ada nggak sih Pak tantangannya? Atau nanti kelamaan jadi gosong atau bagaimana ini Pak? Ya itu harus memang kalau tantangan di situ sih nggak seberapa, cuman kalau kita udah pengalaman gitu, udah pengalaman cara di saat masaknya kita udah tahu kekentalannya itu kayak mana. Itu udah tantangan masak. Kalau tantangan untuk udah proses dalam kuali itu saya rasa nggak ada lagi tantangannya itu. Nggak ada lagi tantangannya. Kalau gula merahnya sudah jadi, kira-kira dipasarkan seperti apa nih Pak? Di mana Pak? Nah kalau pemasaran gula aren ini, gula merah ini ya tiap minggu kalau memang lancar gitu kan, apalagi harganya bagus ya per minggu kita bawa ke pasar namanya. Nah, di sana udah ada pengepul gitu. Jadi ada juga kadang-kadang orang-orang pengepul juga datang ke rumah kalau memang dia perlu gitu kan. Nah, jadi gitu prosesnya. Jadi sebenarnya kalau proses untuk
penjualannya sih nggak susah banget gitu lah. Oh, enggak susah. Iya. Dalam satu kali buat gula merah ini Pak, berapa banyak ini kita pasarkan setiap hari? Kalau saya, kalau rata-ratanya lah mungkin ya kalau per minggunya itu 70 kilo, 80 kilo per minggu, gitulah kira-kira per minggunya. Rata-ratanya lah gitu. Lumayan banyak ya Pak. Ya, lumayan lah. Harapannya untuk kedepannya seperti apa Pak, boleh diceritakan? Iya, harapannya apalagi sama kalau bisa dengar para pemerintah gitu ya. Ya, ini kan masyarakat kecil. Ya, dari dulu Pak sampai sekarang itu harganya cuma segitu aja gitu. Artinya mohon tolonglah sama pihak pemerintahan kalau bisa gula merah kami yang asli ini tolong dipasarkanlah bisa keluar sana biar harganya lebih tinggi. Ya, jadi kami juga para ini namanya yang usaha kecil seperti ini ya bisa terangkat sedikit ekonominya gitulah kira-kira. Itulah harapan saya. Uniknya, proses pembuatan gula merah Pak Gibson Sinaga masih mengandalkan cara-cara tradisional. Untuk memasak bira, Pak Gibson masih menggunakan kayu bakar sebagai sumber api utama. Asap yang terlihat menjadi ciri khas pengolahan gula merah di parmahan miliknya. Nah pemirsa, ini dia nih, saya sedang di proses pemasakan air merah menjadi gula aren merah. Ini sudah mulai nampak kental ya Pak ya, dan udah cukup ini untuk kita angkat ya Pak ya. Iya. Dan proses pencetakan nih pemirsa. Ini udah berapa lama nih Pak tadi Ini masaknya? sekitar 6 jam sampai 7 jam lah ini, mulai pagi tadi. Mulai pagi tadi. Iya. Ini kita mau letak kemana nih Pak kira-kira? Pakai wadah yang satu ini. Kemudian? Nanti di sana kita tarik dia, kita dinginkan bentar, baru kita cetak. Gitu. Oh, kemudian kita cetak. Iya. Boleh Pak, ayo. Langsung masuk ke sini. Iya. Wow. Ini nantinya nggak lengket Pak? Enggak. Wah, wangi sekali pemirsa. Pas panas, itu panas banget, itu melebihi dari 200 derajat itu. Iya ya. Nah, harus panas, kena panasnya. Itu berbahaya panasnya itu. Kayaknya perlu Bapak lanjutin ya. Kayak gitu. Oke. Cukup berat pemirsa. Ternyata cukup berat jika kita pegang. Pak, ini setelah nanti selesai jadi mau dipasarkan kemana nih Pak? Iya, nanti kita pasarkan ke pasar gitu loh. Ini kan di tempat kami ini kan cuma sekali seminggu juga. Cuman nanti kalau ada yang minta juga gitu, datang di ke rumah ngambil gitu kan. Dia ambil 55 kilo, 10 kilo. Untuk sekilo berapa Pak ini dijual? Nah, sekarang itu harganya tuh agak rendah dia. Paling ya 23.000 per kilo, ada 24 gitu loh. Nah, ini dia nira yang baru yang kita setup tadi. Jadi kita masukin lagi ke wadah sini. Nah, ini asli nira dia. Oke. Nah, Wah, ini dimasak gini aja biar aja gitu. iya ini gini aja. Inilah niranya aslinya. Nah, ini kalau sore ini kan kalau udah kita sadap semuanya kan bisa penuh nanti lagi wadahnya ini. Ini kan tadi baru cuma satu kita ambil. Nah pemirsa, ini dia proses terakhir dari pemasakan gula aren merah nih pemirsa. Saya mau bantu Bapak dan Ibunya untuk mencetak gulanya ini. Boleh Pak? Gimana Pak? Oke, ini gini caranya ya. Iya. Inilah cetakannya itu kan. Kita taruh sini. Iya. Ya baru ya ini kita ambil gini aja. Nah, Oh, di gitu ini, aja. Nah, Oh, masukin sini. gitu aja. Iya. Ini harus sampai penuh Pak? Iyalah harus penuh dia. Nah, kan. Oke. Penuh satu kan. Iya. Kemudian Udah kita ambil. ratakan. Nah, kita geser ke sini. Kita ambil lagi cetakan yang lain. Ya. Nah, kita masukin lagi. Sudah mulai mengeras ya Pak kayaknya? Iya, udah mulai, itulah tandanya udah siap untuk dicetak gitu. Pak,
Pak, boleh dikasih tahu nih sama pemirsa Farina TV, kira-kira apa sih Pak yang bisa kita tandai untuk membedakan gula aren yang asli dari aren dan gula aren yang tidak asli dari gula aren sendiri? Nanti kalau kita pegang itunya kan, itu agak keras dia. Gula itu agak keras. Kayak ada kristal-kristalnya gitu. Jadi kalau kita asli kayak gini, ya lembek aja dia memang. Cuman baru yang kedua rasanya, kemanisannya. Kalau dicampur-campur kayak gitu, kadang-kadang manisnya itu agak nggak seberapa manis seperti yang asli gini. Setelah melalui proses panjang, gula merah akhirnya siap untuk didinginkan. Nah pemirsa, untuk menunggu kering tak perlu memerlukan waktu lama, dan hasilnya langsung dapat disusun untuk dipasarkan. Dalam 1 kg gula merah dijual dengan harga Rp23.000 ke pengepulnya. Pemirsa, pernah nggak sih kepikiran sebenarnya kolang-kaling itu aslinya dari buah seperti apa? Dan gimana sih proses produksinya? Nah, kali ini saya sudah ada di SNG Raya Kaling yang ada di Kabupaten Simalungun. Saya mau ngajakin pemirsa nih untuk mengintip proses produksi dari buah kolang-kaling ini. Seperti apa? Mari ikutin saya. Sebelum menjadi cemilan segar yang kita kenal, kolang-kaling berasal dari buah aren yang tumbuh di pohon tinggi menjulang. Lokasi produksinya berada di Baringin Raya, Kabupaten Simalungun. Untuk memanennya perlu tenaga dan keterampilan khusus. Prosesnya dimulai dari atas pohon hingga seluruh buah aren diturunkan. Dalam satu tandan bisa terdapat puluhan buah. Namun jangan langsung dipegang, getahnya bisa membuat gatal di kulit. Oleh karena itu setelah dipetik, buah aren tidak langsung diolah, melainkan memerlukan beberapa tahapan produksi. Pertama, buah aren perlu dipisahkan dari tangkainya. Kemudian direbus selama 1 jam untuk menghilangkan getah dan membuat biji aren melunak. Setelah direbus, proses berlanjut dengan pembelahan buah secara manual. Inilah proses yang butuh kecepatan dan kehati-hatian. Nah pemirsa, sekarang saya mau coba nih untuk memisahkan biji buah aren dari kulitnya. Saya bakal diajarin sama Opung Ella nih. Kira-kira gimana sih teknik motong buah aren? Boleh Pung diajarin nih gimana? Nah ini caranya. Ini ditaruh di sini, pegang, Oke. baru dipotong. Dipotong ya? Iya. Lumayan keras ya Pung. Wah, gini nih pemirsa. Cukup butuh ekstra tenaga nih pemirsa. Iya. Pung, selain ini kira-kira apa nih teknik lain? Wah, susah sekali. Apa nih lagi tekniknya nih Pung? Kalau tekniknya cuman itu aja. Ya ampun. Oh, harus pas di sininya harus ya. Pas yang ininya, yang ada ininya. Oh. Nah, biar gampang. Nah. Wah, susah pemirsa. Wah, Kan susah ada banget ini agak pemirsa. tinggi. Iya. Ini dibikin, baru yang tingginya itu di atas. Gampang. Nah, Wah, gitu ternyata pemirsa. Wah.
Bagian yang diambil adalah biji lunak di dalamnya yang kemudian kita kenal dengan sebutan kolang-kaling. Usaha kolang-kaling mulai dari 2020 kita merintis sebagai pengepul biasa, terus kita dalami, hingga saat ini berjalan hampir 4 tahun aktif. Setiap hari kita produksi kolang-kaling terus secara kontinu tanpa henti. Nah, setelah pembelahan buah aren dari cangkangnya, kolang-kaling masih harus melalui beberapa tahap, yaitu penggepengan dan pembersihan. Kolang-kaling harus dicuci berkali-kali hingga benar-benar bersih dari sisa getahnya atau kotoran yang menempel. Kemudian direndam dalam air bersih selama 1 hari untuk menghilangkan getah dan kristal kalsium oksalat serta membuat teksturnya lebih kenyal. Kalau proses kolang-kaling itu memang lumayan rumit dan capek ya. Pertama kita harus panjat untuk menurunkan buah ini per janjang. Per janjangnya kita turunkan pakai tali tambang supaya dia nggak pecah-pecah. Sebab kalau ini pecah, gatalnya bukan main. Bisa nangis kita kena gatalnya ini. Jadi untuk mengatasi gatal itu pecah-pecah, makanya kita turunkan pakai tali dengan perlahan. Supaya dia sampai bawah itu nggak ada yang cat-cat gitu. Di sini karena kita sudah punya teman-teman kerja ini, kita bisa 3 janjang per hari siap sampai di gepeng itu. Mulai dari awal dia diturunkan sampai di sini 3 janjang per hari bisa kita tuntaskan, siap gepeng dan direndam. Kita beli dari orang-orang yang punya. Buahnya dibeli dari orang yang punya, tergantung pembicaraan untuk harga. Cocoknya berapa, kalau udah deal kita turunkan, baru kita bawa ke dapur ini, lalu kita produksi. Kalau tantangannya berat sekali dulu kalau mau pemasarannya itu. Artinya kita nggak pernah numpuk dulu awal-awal kayak gini. Tapi untuk sekarang kita nggak pernah ragu lagi gitu. Buat numpuk bahan, kita udah memadai, kalau untuk pemasaran udah memadai. Sebenarnya kayak gitu, untuk lokal dan kirim gitu sudah memadai. Makanya kita udah ini yang udah di packing ini besok berangkat, hari ini ada yang berangkat yang gepeng, besok bulat berangkat ekspor Filipina. Kita punya gudang juga di sana, gudang teman kita join sama orang ekspor Filipina. Kalau untuk sekarang kita pasarkan 8.000 per kilo geprek. Dan ada speknya juga, ada sedang, ada super top. Dia beda-beda 500 Kak. Dia tahapannya beda-beda 500 mulai dari yang sedang sampai ke super top. Pada umumnya kalau di Indonesia ya, kita produksi atau konsumsi kolang-kaling itu memang versi gepeng. Dan pada musim puasa itu ada namanya juga bulat, tapi itu namanya buah anggur. Kalau di pasar-pasaran gitu. Itu mainnya hanya di bulan puasa kalau di lokal Indonesia gitu. Tapi kalau untuk ekspor yang tadi saya bilang itu untuk Filipina dan Vietnam itu versinya bulat. Nyatanya, kolang-kaling memiliki banyak khasiat jika dikonsumsi secara terus-menerus, seperti menjaga kesehatan tulang dan sendi, melancarkan pencernaan, membantu menjaga berat badan, serta mencegah penuaan dini. Dari yang awalnya cuma pengepul kecil, sekarang usaha SNG Raya Kaling sudah bisa kirim sampai ke luar negeri. Bukan cuma jadi penghasilan utama keluarga, tapi juga ngasih lapangan kerja buat warga sekitar. Wah, luar biasa kan pemirsa? Nah pemirsa, ini dia nih kolang-kalingnya sudah siap dan akan kita kemas untuk dijual. Untuk teksturnya gini ya pemirsa, panjang dan agak kenyal. Dan satu karung ini beratnya kira-kira 50 kg. Saya Sakinah Hayriah pamit undur diri, sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya. Ayo. Masukkan deh. Masuk bang. Ya. Oke.